Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan Ramadan dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Hendra Winata. Kami akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami yang berjudul Kitab Al-Muwatta dan Musnad Imam Ahmad. Yang pertama, riwayat hidup Imam Malik. Imam Malik adalah imam kedua dari imam 4 dalam Islam. Dari segi umur, beliau lahir 13 tahun sesudah Abu Hanifah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Haris bin Ghaimin bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi al-Humairi. Beliau merupakan imam dari Dar al-Hijrah. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Malik adalah saudara Utsman bin Ubaidillah At-Taimi, saudara Talha bin Ubaidillah. Beliau lahir di Madinah tahun 93 Hijriah. Beliau berasal dari keturunan bangsa Himyar, jajahan negeri Yaman. Imam Malik bin Anas dilahirkan saat menjelang periode sahabat Nabi SAW di Madinah. Tidak berbeda dengan Abu Hanifah, beliau juga termasuk ulama zaman. Ia lahir pada masa Bani Umayyah, tepat pada pemerintahan Al-Walid Abdul Malik setelah Umar bin Abdul Aziz, dan meninggal pada zaman Bani Abbas, tepatnya pada zaman pemerintahan Al-Rashid 179 Hijriah. Imam Malik menikah dengan seorang hamba yang melahirkan 3 anak laki-laki, Muhammad, Hamad, dan Yahya, dan seorang anak perempuan, Fatimah, yang mendapat julukan Al-Mu'minin. Menurut Abu Humar, Fatimah termasuk di antara anak-anaknya yang dengan tekun mempelajari dan hafal dengan baik kitab Al-Muwatta. Setelah ditinggal orang yang menjamin kehidupannya, Imam Malik harus mampu membiayai barang dagangannya seharga 400 dinar yang merupakan warisan dari ayahnya. Tetapi karena perhatian beliau hanya tercurah kepada masalah-masalah keilmuan saja, sehingga beliau tidak memikirkan usaha dagangnya. Akhirnya beliau mengalami kebangkrutan dan kehidupan bersama keluarganya pun semakin menderita. Selama menuntut ilmu, Imam Malik dikenal sangat sabar. Tidak jarang beliau menemui kesulitan dan penderitaan. Ibnu Al-Qashim pernah mengatakan, penderitaan Malik selama menuntut ilmu sedemikian rupa sampai-sampai ia pernah terpaksa harus memotong kayu atap rumahnya, kemudian ia jual di pasar. Setelah Imam Malik tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, kecuali dengan mengorbankan tekad menuntut ilmu, mulailah Imam Malik menyatakan seruannya kepada penguasa, agar para ahli dijamin dapat mencurahkan waktu dan tenaga untuk menekuni ilmu, yaitu dengan memberi gaji atau penghasilan lain untuk menjamin kehidupan mereka. Namun tak ada seorang pun pengusaha yang menghiraukan seruan Imam Malik. Karena pada saat itu Daulah Umayyah sedang sibuk memperkokoh dan menetapkan kekuasaannya. Mereka sedang menarik simpati para ilmuwan yang tua, bukan yang muda. Hingga akhirnya secara kebetulan Imam Malik bertemu dengan pemuda dari Mesir yang juga menuntut ilmu. Pemuda itu bernama Al-Laits bin Sa'ad, dan keduanya saling mengagumi kecerdasan masing-masing. Hingga timbullah semangat persaudaraan atas dasar saling menghormati. Meskipun Imam Malik senantiasa menutupi kemiskinan dan penderitaannya dengan selalu berpakaian baik, rapi dan bersih, serta memakai wangi-wangian. Tetapi Al-Laits ibn Sa'ad mengetahui kondisi Imam Malik yang sebenarnya, sehingga sepulangnya ke negeriannya, Al-Laits tetap mengirimkan hadiah uang kepada Imam Malik di Madinah. Dan ketika itu khalifah yang berkuasa menyambut baik seruan Imam Malik agar penguasa memberikan gaji atau penghasilan kepada ahli ilmu. Lalu yang kedua, metode penyusunan kitab Muwatta. Secara eksplisit, tidak ada pernyataan yang tegas tentang metode yang dipakai oleh Imam Malik dalam menghimpun kitab Al-Muwatta. Namun secara implisit, dengan melihat paparan Imam Malik dalam kitabnya, metode yang dipakai adalah metode pembukuan hadis berdasarkan klasifikasi hukum Islam, Absab al-Fiqhiyah, dengan mencantumkan hadis marfu berasal dari Nabi, mauquf berasal dari sahabat, maktub berasal dari tabi'in. Bahkan bukan hanya itu, kita bisa melihat bahwa Imam Malik menggunakan tahapan-tahapan berupa, yang pertama, penyelesaian terhadap hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW, asar fatwa sahabat, fatwa tabi'in, ijma ahli Madinah, dan yang kelima, pendapat Imam Malik sendiri.
Meskipun kelima tahapan metode tersebut tidak selalu muncul bersamaan dengan dalam setiap pembahasannya, urutan pembahasan dengan mendahulukan penelusuran dari hadis Nabi yang telah diseleksi merupakan acuan pertama yang dipakai Imam Malik. Sedangkan tahapan kedua dan seterusnya dipaparkan Imam Malik tak kala menurutnya perlu dipaparkan. Dalam hal ini ada 4 kriteria yang dikemukakan Imam Malik dalam mengkritisi periwayatan hadis, yakni yang pertama, periwayat bukan orang yang berperilaku jelek. Kedua, bukan ahli bid'ah. Ketiga, bukan orang yang suka berdusta dalam hadis. 4, bukan orang yang tahu ilmu, tetapi yang bersangkutan tidak mengamalkannya. Walaupun Imam Malik telah berupaya keras untuk selektif dalam memfilter hadis-hadis yang diterima untuk dihimpun, tetap saja para ulama berbeda pendapat dalam memberikan penilaian terhadap kualitas hadis-hadisnya. Hadis yang terdapat dalam kitab Al-Muwatta sebagaimana yang telah disinggung bahwa ada yang mursal. Namun kemursalan tersebut justru menjadi muttasil oleh karena banyak ulama hadis yang mencoba mentakhrij hadis dari kitab Al-Muwatta. Kemudian mereka menjadikan muttasil sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Berdasar pada kenyataan ini, maka tepatlah bila dikatakan bahwa hadis-hadis dalam kitab Al-Muwatta tersebut adalah sahih sebagaimana yang banyak dikemukakan oleh ulama. Dan hal ini membawa pengaruh yang sangat signifikan dalam pemikiran pakar hadis. Lalu yang ketiga, kualitas hadis di dalam kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta merupakan salah satu karya paling monumental pada abad kedua Hijriah. Kitab ini kontroversial dalam sistematika penulisan maupun kualitas isi hadis di dalamnya. Bahkan kedudukan kitab Al-Muwatta boleh dibilang kitab yang sangat berguna dalam khazanah keilmuan hadis Islam. Bahkan Imam Syafi'i pernah berkata, di dunia ini tidak ada kitab setelah Al-Quran yang lebih sahih daripada kitab Malik. Al-Hafidh Al-Mughlatayi Al-Hanafi berkata, buah karya Malik, kualitas hadis yang di dalamnya diantaranya adalah kitab sahih yang pertama kali. Sama dengan kitab-kitab lain di dalamnya diperselisihkan kualitas hadis yang ada di dalamnya. Di antara yang diperselisihkan oleh ulama adalah hadis mursal yang ada di dalamnya, yang diperselisihkan antara lain kehujahannya atau ketertolakannya. Hadis mursal adalah hadis dhaif yang salah seorang dari rawinya yang digugurkan yaitu rawi dari kalangan sahabat. Tak kalah melihat pernyataan Imam Malik yang menyatakan bahwa hadis-hadis telah ditelaah oleh 70 ulama pada masanya, membuat penulis tergerak untuk meneliti hadis-hadis yang notabene mursal menggunakan sighat balaghah yang terdapat dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik dengan menggunakan metode kualitatif yang merupakan penelitian pustaka library research. Pendekatan kualitatif sesuai diterapkan untuk penelitian ini karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi informasi. Dalam hal ini adalah hadis-hadis mursal yang terdapat dalam kitab Al-Muwatta yang penulis peroleh dari kitab Al-Muwatta yang sudah dikomentari mursal oleh Fuad Abdurrahman Al-Baqi. Setelah hadis tersebut sudah dikumpulkan, kemudian penulis mengumpulkan mana-mana rawi yang sama. Setelah itu penulis menganalisis dengan menggunakan tahrij hadis. Dengan mentahrij penulis dapati ternyata tidak sedikit hadis pada kitab Al-Muwatta dhaif mursal. Namun dalam kitab lain dengan redaksi yang mirip dan sanad yang bertemu pada kalangan tabi'in dengan jalur lain, setelah didapat sanad dari jalur lain yang bisa disebut sawahid atau tawabi', maka bisa dijabarkan bahwa tidak semua hadis mursal semuanya tertolak. Imam Malik menyusun kitab Al-Muwatta berikut di dalamnya asar sahabat dan fatwa tabi'in. Yang pertama, hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi. Menurut kitab Manahij Al-Muhaddisin ada sekitar 500 riwayat dan semuanya sahih. Kedua, hadis mursal yaitu hadis yang diriwayatkan tabi'in dari Nabi yang menurut Abu Bakar Al-Abhari jumlahnya sekitar 222 riwayat. Hadis munqati adalah hadis yang putus rawinya selain sahabat. Keempat, hadis balaghah ialah hadis yang sanadnya dihilangkan oleh Imam Malik yang sering diucapkan seperti balaghani. Yang kelima, hadis mauquf berasal dari sahabat.
Setelah itu hadis maqtu berasal dari tabi'in, dan yang terakhir pendapat Imam Malik sendiri. Lalu yang keempat, pendapat dan kritik hadis dalam kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i yang termasuk salah seorang murid Imam Malik nyatakan, kitab yang paling sahih sesudah Al-Quran adalah Al-Muwatta Imam Malik. Al-Hafiz bin Hajar Al-Asqalani berpendapat bahwa kitab Al-Muwatta Imam Malik itu adalah sahih menurut Malik dan orang-orang yang mengikutinya, yang dalam berhujjah menggunakan hadis mursal, munqati dan lainnya. Al-Hafiz bin Abdurrahman Al-Bar, seorang ulama abad ke-5 Hijriyah, dalam penelitiannya terhadap kitab Al-Muwatta berkesimpulan bahwa semua hadis yang menggunakan ungkapan balaghani dan perkataannya dari yang tidak al-siqah, yang tidak disandarkannya pada seorang, dan terdapat 60 hadis, semuanya musnad tanpa melalui jalur Malik. Ibn Ashir berpendapat bahwa kitab Al-Muwatta itu kitab yang bermanfaat, pembagian babnya sebagaimana dalam fikih, namun di dalamnya terdapat hadis yang lemah sekali, bahkan munkar. Beberapa tokoh ulama modern berpendapat bahwa Imam Malik itu bukan ahli hadis dan kitabnya Al-Muwatta itu bukan kitab hadis. Selanjutnya mereka berpendapat bahwa Imam Malik itu ahli fikih, sekaligus karyanya itu sebagai kitab fikih. Di antara ulama yang berpendapat sedemikian, ia adalah Ustadz Ali Hasan Abdurrahman Al-Qadir dalam kitabnya Nazratun Amatun fi Tarikhil Al-Fiqih. Riwayat hidup Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal adalah seseorang mujahid, pendiri mazhab dan ahli hadis kenamaan yang dijuluki dengan gelar Imam Ahal Sunnah. Nama lengkapnya Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hamdal bin Hilal bin Asad Al-Saibani Al-Maruzi, lahir di kota Maghdab pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah dari keluarga Arab. Nasab bertemu dengan Rasulullah pada Nizar dan ayahnya Muhammad bin Hamdal yang terkenal sebagai pejuang meninggal dunia pada waktu Ahmad bin Hamdal masih kecil. Kemudian ia dipelihara oleh ibunya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sambil belajar, Ahmad bekerja mencari nafkah. Ahmad telah hafal Al-Quran sejak kecil dan terkenal dengan sungguh-sungguh dalam mempelajari suatu cabang pengetahuan. Ia berguru kepada Abu Yusuf bin Ibrahim, seorang hakim dan ahli hukum terkenal sebagai sahabat dan murid Abu Hanifah. Ia juga belajar fikih secara mendalami. Lingkungan membuat ia cenderung untuk lebih mendalami ilmu hadis. Ahmad bin Hamdal kemudian berangkat ke Basrah. Di sini ia berguru antara lain kepada Syekh Hashim Basri, Abi Hazim Al-Washiti, seorang tokoh ahli hadis di negeri itu. Kemudian ia mengadakan perlawatan ilmiah ke beberapa negeri seperti Mekah, Madinah, Syam dan Kufah. Di negeri-negeri yang dikunjungi itu ia sempat lebih mendalami ilmu hadis sehingga lebih populer sebagai al-muhaddis. Imam Ahmad bin Hanbal hidup pada pertengahan masa dinasti Abbasiyah, di saat aliran Mu'tazilah memperoleh sukses besar menjadi mazhab resmi negara pada masa Al-Ma'mun, Al-Mu'tazim dan Al-Wasiq. Aliran pemahaman agama secara rasional ini telah mendapatkan tanggapan serius dari berbagai kalangan dan membulatkan kelompok pro dan kontra. Ahmad bin Hanbal adalah pemimpin aliran tradisional yang paling keras. Teganya sikap kerasnya menolak ikhlaq Al-Quran. Al-Quran adalah makhluk, dan bahkan berani mengancam Al-Ma'mun atas dukungannya terhadap aliran Mu'tazil, mengakibatkan dirinya mendapatkan kesulitan. Ia berkali ditangkap dan dipenjarakan sampai masa Khalifah Al-Mutawakkil yang Sunni. Barulah ia mendapatkan perlaku yang sangat baik. Ahmad bin Hanbal wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah di Maghdad, di tanah tempat kelahiran, pada usia ke-75 tahun dengan meninggalnya dua orang anak, yaitu Salihi dan Abdullah. Karya-karyanya antara lain kitab
Hilal al-Zuhud al-Tafsir Naqsi wa al-Manas dan Fadl al-Sahabat. Imam Ahmad mulai menyusun kitab Al-Musnad pada saat pertama kali menerima dan meriwayatkan hadis ketika berusia 16 tahun sekitar tahun 180 Hijriah, sebagaimana ia kemukaan dalam kitabnya Al-Minhaj. Pada tahun ini juga ia boleh pergi ke berbagai pelosok daerah mencari hadis. Penyusunan kitab ini berlangsung terus selama hidupnya, tetapi tidak mengarah kepada penertiban atau pemberian bab. Ia hanya mengumpulkan riwayat, diperbagikan, lalu ditagi atau diteliti para periwayatnya serta dibandingkan dengan segi kekuatan dan kedahaifannya. Oleh karena itu, susunan masih berserak di bagi lembaran hingga ia tua. Al-Zahri mengatakan bahwa disusun hingga masa anaknya, kemudian disusun masa tuanya, namun ia wafat sebelum sempat memperbaiki dan mengoreksinya. Anaknya lah kemudian, yaitu Abdullah, yang menyusun lalu menambahkan banyak riwayat yang bukan bersumber dari ayahnya. Demikian juga murid Abdullah yang bernama Abu Bakar Al-Qathari memasukkan puluh riwayat tambahan dalam kitab ini. Oleh karena itu, kitab Musnad Ahmad Ibnu Hanbal yang kita dapat sekarang pada dasarnya tidak semua berasal dari riwayat Ahmad bin Hanbal, melainkan banyak tambahan riwayat dari anaknya Abdullah bin Ahmad dan Al-Qathi, murid Abdullah. Metode penyusunan Musnad Imam Ahmad. 1. Pendahuluan hadis dari orang istiqo dan habib, tetapi ia tetap menerima hadis dari orang takwa yang kurang habib jika dalam masalah itu tidak ada hadis yang lain. 2. Ia hanya menerima hadis sahih atau bersambung sanadnya dan menolak hadis mursal atau terputusnya sanadnya pada tingkat tahbi'in atau tingkat sesudahnya. Ia menganggap hadis seperti ini hadis dahwi yang tidak boleh diamalkan kecuali jika tak ada lain, karena menurut mengamalkan hadis dahwi lebih didahulukan daripada pendapat orang. 3. Ahmad menetapkan keahlian mentan hadis dengan cara membandingkan dengan hadis yang sudah ditetapkan kesahihnya. Jika bertangan, maka hadis tersebut ditolaknya. Ketentuan yang digunakan oleh Imam Ahmad dalam periwayat hadis tersebut menunjukkan bahwa ia pada dasarnya berusaha secara maksimal agar hadis ia diriwayatkan hanyalah hadis sahih, namun penerimaan terhadap hadis tidak bisa ia hadiri bila tidak ada lagi hadis sahih yang bisa dipakai hujah, karena ia lebih mendahulukan hadis daripada dapat. Akal sikap tersebut mungkin didorongkan oleh kedekatan dengan kecintaannya yang besar terhadap hadis-hadis Nabi. Diketahui hatinya dalam menerima keadaan yang berdasarkan rayu atau rasio. Perlu diketahui bahwa pembagian hadis ada 3 kategori, yaitu sahih, hasan, dan da'if, belum dikenal pada masa Ahmad. Menurut Ibnu Taimiyah, pembagian tersebut baru terjadi pada masa Abu Daif. Kemudian hadis daif terbagi atas 2 tingkatan, yaitu hadis daif yang tidak dilarang mengamalkannya atau setingkat dengan hadis hasan sekarang dan hadis daif yang wajib ditinggalkan. Jadi hadis daif yang diterima oleh Ahmad pada masanya bisa dikategorikan sebagai hadis hasan dan populer oleh Al-Tirmizi yang memang dapat dipakai sebagai hujat di luar. Dapat kualitas hadis dalam Musnad Ahmad ditanggapi oleh ulama secara berbeda-beda. Mustafa
Sibai membagikan pendapat itu ke dalam tingkat kelompok, yaitu 1. Kelompok pertama diantaranya Ibnu Al-Madi berpendapat bahwa semua orang terdapat dalam musnad boleh dipakai berhujat dan semua adalah sahih berdasarkan pertanyaan Imam Ahmad dalam musnadnya bahwa jika kau berselisih paham tentang hadis Rasulullah SAW, maka kembalilah ke musnad. Jika kamu dapat di dalamnya, maka ambillah. Jika tidak, maka bukanlah hujah. 2. Kelompok kedua pendapat bahwa di dalam musnad Ahmad terdapat hadis sahih dan dhaif, bahkan maudhuh. Pada tersebut dipegang oleh Ibnu Al-Jauzi yang menyebut 29 hadis di hadis dari musnad Ahmad ini yang dianggapnya mahdud, dan menolak pendapat bahwa Imam Ahmad memberikan syarat sahih dalam musnadnya. Al-Iraqi juga menjelaskan bahwa ucap Ahmad bahwa yang tidak dalam musnad itu tidak boleh dijadikan hujah tidak berarti bahwa semua yang ada dalam musnad boleh dijadikan hujah. 3. Kelompok ketiga, mereka mengambil jalan tengah. Terdapat bahwa dalam musnad terhadap hadis sahih dan dahi yang mendekati hadis hasan. Mereka yang mendapatkan seperti ini diantaranya adalah Al-Zahbi, Ibnu Hajar, Ibnu Tahmiyah, dan Al-Syutihi. Mereka membantah anggapan Ibnu Al-Jauzi dan Al-Iraqi bahwa di dalam kitab musnad terdapat hadis maudhu'. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa hadis yang tertuduh palsu atau maudhu' dengan alasan karena dalam sanadnya ada periwayat yang dusta tidak ada. Tetapi bila dinyatakan bahwa ada hadis ternyata tidak pernah disabdakan oleh Rasulullah karena adanya periwayat yang suka salah dalam meriwayatkan hadis, maka seperti itulah sebagaimana juga banyak terdapat dalam kitab sunnah. Menurut Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad sungguhnya telah berusaha keras menjelaskan kualitas hadis-hadis dhaif yang pernah sampai kepada dan akan tetapi kemudian anaknya Abdullah serta Abu Bakar Ahmad bin Hamdal bin Malik Al-Qadhi telah banyak memasukkan hadis-hadis palsu dalam musnad Ahmad. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga memberikan pernyataan secara umum bahwa hadis-hadis tak mutub dalam musnad Abi Hanifah, musnad Al-Syafi'i, dan musnad Ahmad semua memiliki sanad yang sampai kepada Nabi kecuali hanya sekitar 3 atau 4 hadis saja yang tidak sampai kepada Nabi. Mencari pendapat di atas pendapat dikatakan bahwa mayoritas ulama pendapat bahwa dalam musnad Ahmad ada hadis sahih dan tidak sahih atau dhaif atau bahkan maudhu'. Mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.